Saya adalah kantor pertanahan Kabupaten Kendal, dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang organisasi dan tata kerja Kementerian ATR BPN. Nah, kenapa sih materi ini itu penting disampaikan ya? Karena pada saat nanti rekan-rekan semua sudah lulus ujian PPAT, nantinya rekan-rekan akan bersinggungan langsung, akan setiap harinya akan bertemu langsung dengan kami di kantor pertanahan. Seperti itu. Ya, langsung saja Ibu Betsy. Baik, yang pertama kita mulai dari dasar hukum dahulu. Untuk dasar hukumnya, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Agraria, Kementerian Negara, maaf. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang keempat ada Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 sampai 2029. Yang kelima ada Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara. Selanjutnya ada Perpres Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Lalu ada Perpres Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional. Nah, yang untuk Perpres Nomor 176 dan 177 ini ada apa ya, pemisahan. Yang 176 itu tentang Kementerian ATR-nya, kemudian yang 177 itu tentang Badan Pertanahan Nasionalnya. Kemudian yang nomor 8 Peraturan Menteri ATR BPN nomor 6 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Nah, untuk sebelumnya peraturannya itu ada di Permen Agraria atau Kepala BPN nomor 16 tahun 2020. Kemudian ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan. Jadi untuk yang Permen ATR BPN 6 2025 yang terbaru ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian ATR BPN-nya. Nah, untuk organisasi dan tata kerja kantor wilayah BPN serta kantor pertanahan diaturnya dalam eh, Permen Agraria nomor 17 tahun 2020. Seperti itu. Next. Nah, untuk sejarah kelembagaan agraria, ini dibagi menjadi tiga masa ya, tiga era. Yang pertama ada Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, untuk Orde Lama awalnya itu namanya adalah Kementerian Negara Urusan Agraria, yaitu pada tahun 1951 sampai 1952. Kemudian namanya berubah menjadi Kementerian Agraria pada tahun 1954 sampai 1959. Selanjutnya menjadi Kementerian Muda Agraria tahun 1959 sampai 1960. Jadi ini sebelum masa dilahirkannya UUPA. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1962 namanya berubah menjadi Kementerian Agraria. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Pertanian dan Agraria pada tahun 1962 sampai 1963. Lalu berubah lagi menjadi Kementerian Agraria tahun 1964 sampai 1966. Yang terakhir, Deputi Menteri Kepala Departemen Agraria di tahun 1966. Kemudian memasuki masa Orde Baru, ini berada di bawah Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri pada tahun 1967 sampai 1987. Lalu BPN dibentuk tahun 1988 sampai 1993. Nah, kemudian
Kementerian Negara Agraria atau BPN ini sudah bergabung itu tahun 1993 sampai 1999. Oke, lanjut. Selanjutnya di Orde Reformasi, BPN itu pada tahun 2000 sampai 2014. Jadi dimunculkan lagi setelah sebelumnya BPN itu dihapuskan. Lalu yang terakhir pada masa Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR BPN digabung dengan Badan Pertanahan Nasional dari tahun 2014 hingga sekarang. Next. Nah, untuk latar belakang dan kedudukan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional merupakan penggabungan dari dua organisasi, yaitu BPN dan Ditjen Tata Ruang pada Kementerian PU. Kementerian Agraria dan Tata Ruang masuk dalam Kementerian Kelompok 2 atau Klaster 2, yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini ada di pasal 3 ayat 3 Perpres nomor 140 tahun 2024. Lalu apa sih bedanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Badan Pertanahan Nasional? Yang pertama, untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub-urusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub-urusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian untuk Badan Pertanahan Nasional, BPN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. BPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPN dipimpin oleh kepala. Lalu BPN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Nah, untuk tugas dan fungsinya, Kementerian ATR BPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lalu untuk fungsinya yang pertama, perumusan dan koordinasi pelaksanaan tugas. Maaf. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Yang ketiga, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR BPN. Kemudian yang keempat adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ATR BPN. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN di daerah. Yang keenam, pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Next. Nah, untuk koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian ATR BPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Nah, ini bisa kita lihat dalam pasal 5 ayat 1 Perpres nomor 145 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
yang bunyinya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Lalu lanjutannya pada pasal 7 ayat 1 Perpres nomor 145 tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan satu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN, yang kedua Kementerian PU, yang ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang keempat Kementerian Transmigrasi, yang kelima Kementerian Perhubungan, dan instansi lain yang dianggap perlu. Lanjut. Nah, untuk susunan organisasi Kementerian ATR BPN, yang pertama ada Sekretariat Jenderal. Lalu ada 7 Direktorat Jenderal yang terdiri dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Lalu ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Lalu ada Inspektorat Jenderal serta 5 staf ahli yang terdiri dari staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat, staf ahli bidang reformasi birokrasi, staf ahli bidang partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah, staf ahli bidang pengembangan kawasan, serta staf ahli bidang teknologi informasi. Nah, ini dasarnya adalah pasal 7 Perpres nomor 176 tahun 2024 Junto pasal 7 Permen ATR atau KBPN nomor 6 tahun 2025 yang terbaru. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk Sekretariat Jenderal. Dia adalah tugasnya menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Yang kedua, Ditjen Tata Ruang, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran dan pemetaan dasar pertanahan, serta survei dan pemetaan tematik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk PPAT itu berada di bawah Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, untuk Ditjen Penataan Agraria yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penata gunaan tanah dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu untuk Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next.
Untuk Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang terbaru di Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2025 ini ditambahkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan tata ruang. Kemudian ada Inspektorat Jenderal, yaitu menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian ATR BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat untuk susunan organisasinya di atas, ini Kementerian ATR BPN, lalu di bawahnya ada Sekjen dan Irjen, kemudian ada 7 direktorat, terus ada Pusdatin dan perguruan tinggi di bawah Kementerian ATR BPN, lalu ada Kanwil serta Kantah, seperti itu. Next. Nah, untuk eselon pada Kementerian ATR BPN, yang pertama untuk eselon 1A, ini jabatannya diisi oleh jabatan pimpinan tinggi media. Nah, ini diduduki oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, serta Kepala Badan. Lalu untuk eselon 1B juga sama diisi dengan jabatan pimpinan tinggi media, yaitu staf ahli. Untuk eselon 1A dan eselon 1B ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri atau kepala. Lalu selanjutnya ada eselon 2A, diisi oleh jabatan pimpinan tinggi media. Dalam hal ini diduduki oleh Kepala Biro, Direktur, Inspektur Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, serta Sekretaris Badan. Kemudian di bawahnya ada eselon 3A, diisi oleh jabatan administrator dan diduduki oleh Kepala Bagian, Kepala Bidang, serta Kepala Subdirektorat. Kemudian untuk eselon 4A diisi oleh jabatan pengawas, yaitu diduduki oleh Kepala Subbagian. Pejabat struktural eselon 2 ke bawah ini diangkat dan diberhentikan oleh menteri atau kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini dasarnya adalah pasal 89 Perpres nomor 140 tahun 2024, Jungto pasal 593 Permen ATR atau KPPN nomor 6 tahun 2025. Next. Nah, untuk Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Kepala. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ini dipimpin oleh Direktur Jenderal. Tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk fungsinya, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah. Lalu, ada penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan PPAT. Lalu ada pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan PPAT. Lalu ada pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan PPAT. Lalu pelaksanaan
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Next. Nah, ini untuk susunan organisasi di Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Di Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ini ada Sekretariat Direktorat Jenderal, lalu ada Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, lalu Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, lalu ada Direktorat Hubungan Kelembagaan dan Pengaturan Layanan Pertanahan, serta ada Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal. Lalu di bawahnya nanti ada subdirektorat-subdirektorat. Next. Next. Nah, untuk susunan organisasi kantor wilayah BPN, yaitu ada bagian tata usaha. Bagian tata usaha ini juga terdiri dari 4 subbagian, yaitu subbagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, subbagian keuangan dan barang milik negara, subbagian hukum, kepegawaian, dan organisasi, serta subbagian umum dan hubungan masyarakat. Lalu untuk kantor wilayah, ini juga ada 5 bidang. Yang pertama, bidang survei dan pemetaan, bidang penetapan hak dan pendaftaran, bidang penataan dan pemberdayaan, bidang pengadaan tanah dan pengembangan, serta bidang pengendalian dan penanganan sengketa. Bidang penetapan hak dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, dan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penata usahaan tanah ulayat dan tanah komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah. Next. Nah, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah instansi vertikal Kementerian ATR BPN di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN melalui Sekretaris Jenderal. Kantor wilayah ini dipimpin oleh seorang kepala. Lalu tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Jadi untuk kantor wilayah BPN ini lingkup kerjanya adalah provinsi. Seperti itu. Lalu untuk fungsinya, yang pertama pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan kantor wilayah dan kantor pertanahan di wilayahnya. Yang kedua, pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penata gunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan. Lalu, tugasnya yang ketiga adalah pengoordinasian dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelesaian tindak lanjut pengaduan dan temuan hasil pengawasan. Lalu ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan.
Lalu pemberian dukungan administrasi dan pengoordinasian tugas. Next. Oke, next. Nah, untuk eselon pada kantor wilayah dan kantor pertanahan, ini diisi oleh eselon 2A yang diisi oleh jabatan pimpinan tinggi pratama dan diduduki oleh kepala kantor wilayah. Lalu eselon 3A diisi oleh jabatan administrator dan diduduki oleh kepala kantor pertanahan, kepala bagian tata usaha, serta kepala bidang. Untuk eselon 4A atau jabatan pengawasnya diisi oleh kepala subbagian serta kepala seksi. Nah, untuk kepala kantor wilayah, kepala kantor pertanahan, kepala bagian tata usaha, dan kepala bidang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ATR BPN. Lalu untuk pejabat struktural eselon 4 atau pejabat pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri ATR BPN. Seperti itu. Lanjut. Ini untuk bagian susunan organisasi kantor pertanahan. Kalau dalam kantor pertanahan itu di bawahnya ada subbagian tata usaha, kemudian ada seksi survei dan pemetaan, seksi penetapan hak dan pendaftaran, seksi penataan dan pemberdayaan, seksi pengadaan tanah dan pengembangan, serta seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Jadi kalau tadi di Kanwil itu di bawahnya itu adalah bidang, kalau di Kantah itu seksi. Seperti itu. Next. Nah, kantor pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian ATR BPN di kabupaten atau kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ATR BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. Kantor pertanahan dipimpin oleh seorang kepala. Jadi kantor pertanahan ini lingkup kerjanya adalah kabupaten atau kota. Seperti itu. Lalu tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Fungsinya yang pertama penyusunan rencana program anggaran dan pelaporan, lalu pelaksanaan survei dan pemetaan, pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah, pelaksanaan penataan dan pemberdayaan, pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan, lalu pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, lalu ada pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan, serta ada pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan. Next. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat untuk bentuk lambang atau logo Kementerian ATR BPN. Nah, ini nanti bisa dibaca aja. Next. Nah, untuk 7 layanan pertanahan prioritas, jadi di kantor pertanahan itu terdapat 7 layanan pertanahan prioritas yang mencakup satu, pengecekan sertifikat, yang kedua, surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT, yang ketiga, hak tanggungan elektronik, yang keempat, roya manual dan roya elektronik, yang kelima, peralihan hak yang meliputi jual beli, hibah, dan waris. Kemudian yang keenam ada pendaftaran surat keputusan. Yang ketujuh ada perubahan hak guna bangunan atau hak pakai menjadi hak milik melalui pemberian hak secara umum untuk yang pertama, rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 600 meter persegi. Dan yang kedua, rumah toko atau rumah kantor dengan luasan sampai dengan 120 meter persegi. Next. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja, Bu Betsy. Baik, terima kasih Ibu Andrea Miftah Imara atas materinya pada malam hari ini. Ada, oke, ini sudah ada pertanyaan Mhm. dari Kak Eka Septiana Dewi.
Kak izin bertanya berapa jumlah kanwil dan kantah? Mungkin dapat disertakan dasar hukumnya. Oke. Oke, kemarin waktu batch pertama juga ada yang bertanya yang sama ya Bu Betsy ya? Ya, betul. Untuk jumlah kanwil dan kantahnya, bentar. Bu Betsy? Bolot tuh kan hubungannya Pak Jaihon nah. Kalau untuk kanwil, ini jumlahnya ada 33. Masih sama seperti provinsi yang dulu. Terus kalau untuk kantah, itu ada 479. Oke. Itu ya rekan-rekan. Kemudian ada yang tanya dari Kak Muhammad Farhan Hanif. Mm-mm. Izin Bu, saya mau tanya sedikit terkait kasus di lapangan. Kemarin saya roya di BPN. Setelah roya selesai, sertifikat tersebut diblokir kementerian. Disuruh penataan batas itu kenapa bisa sampai gitu ya Bu? Oh, untuk Roya ya. Nah, ini kalau untuk pemblokiran itu kan ada sebabnya ya. Maksudnya kenapa sertifikat itu bisa diblokir? Apakah memang ada permohonan untuk pemblokiran sertifikat tersebut atau seperti apa? Lalu kalau penataan batas itu mungkin karena sertifikatnya itu sudah tahun yang lama. Seperti itu. Nanti rekan-rekan ini bisa langsung tanya ke bagian informasi aja tentang ini, karena ini nanti wewenangnya kan di kantah ya, kantah masing-masing gitu. Lalu pertanyaan keduanya, Pertanyaan kedua, sejauh mana kewenangan BPN terhadap PPAT? Apakah BPN mm, dapat memblokir, memblacklist, atau semacamnya terhadap PPAT yang dianggap melakukan kesalahan? kalau sejauh mana kewenangannya, BPN itu kewenangannya kan apa ya, melakukan seperti tadi ya, bentar. Biasanya sebelum bukan memblacklist, sih, mungkin dikasih teguran. Ada surat dulu SP1, SP2, SP3 gitu. Mm, iya, itu pun kalau emang ada pelanggaran kode etik ya Bu Betsy. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat di slide yang Direktorat Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah itu. Yang atas tadi. Yang ini bukan. Nah, ini. Hmm. Iya, ada Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, pejabat pembuat akta tanah, dan mitra kerja. Seperti itu. Terus untuk di Kanwilnya, tadi yang slide bawahnya Bu Betsy, yang di Kanwil itu ada pembinaan PPAT. Nah, ini untuk di Kanwil di bidang penetapan hak dan pendaftaran tadi, yang tadi. Nah,
Di bidang penetapan hak dan pendaftaran itu tugasnya kan melaksanakan melaksanakan pembinaan eh bawah yang tadi. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan inventarisasi identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi, penetapan hak tanah dan ruang, pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayah dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Seperti itu sih. Jadi kalau melakukan blacklist itu tidak bisa, paling dikasih teguran dulu secara tertulis. Teguran pertama, kedua, ketiga, baru pemberhentian sementara, tapi dalam kondisi tertentu gitu. Mungkin kalau blacklist personal, lebih ke personal kali ya, tidak secara kementerian ya. Gitu. Oke, pertanyaan lagi. Bu, mohon dijelaskan panitia A dan panitia B. Ini ada yang tanya. Ya, untuk panitia A itu ditujukan untuk permohonan HGB maupun hak milik gitu. Jadi kalau panitia B itu permohonannya yang permohonan HGU. Seperti Oke. itu sih kurang lebihnya. Nanti teman-teman bisa cari ininya aja, peraturannya aja tentang itu. Oke, kemudian ada yang tanya lagi, Bu, mau dijelaskan mengenai lambang BPN. Boleh. Oke. Yang lambang BPN tadi. Slide di bawah ya Bu Betsy. Oke. Nah, next. Nah, ini lambangnya BPN itu ada 4 butir padi, ini yang di bagian kiri, yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 tujuan penataan pertanahan yang akan dan telah dilakukan Kementerian ATR BPN, yaitu kemakmuran, keadilan, keberlanjutan, serta harmoni sosial. Kemudian untuk lingkarannya ini, lingkaran bumi yang warnanya biru, itu melambangkan sumber penghidupan manusia, memaknai wadah yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam bumi maupun tanah dan udara. Lalu yang warna kuning ini adalah sumbunya, melambangkan poros keseimbangan, 3 garis lintang, 3 garis bujur, memaknai atau melambangkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA. Lalu di tengah-tengahnya ini ada bangunan gedung dan pohon. Ini sebagai simbol kekuatan, tekad yang bulat, keberlanjutan, dan sinergitas, memaknai pelaksanaan secara konsisten dalam menangani, menyelesaikan, dan mengutamakan hak, serta menuntaskan kewajiban dengan penuh konsistensi, tertib, disiplin, sesuai kebijakan yang berlaku. Lambang ini juga bermakna penggunaan dan pemanfaatan tanah yang selaras sesuai dengan tata ruang. Lalu di bawahnya ini ada gelombang yang warna hijau dan biru di atas tulisan Badan Pertanahan Nasional. Itu hijau melambangkan lingkungan yang terjaga, sedangkan biru melambangkan warna air, memaknai tugas Kementerian ATR BPN yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan ruang, tanah, dan air. Seperti itu kurang lebihnya. Nanti teman-teman bisa lihat di slide-nya aja ya. Mm-mm. Oke, keluar atau tidak, ini banyak sekali di latihan soal ya rekan-rekan mungkin bisa Mm-mm. dipelajari karena ini mudah jadi dihafalkan saja. Oke Ya, ya, oke. terakhir ya. Izin Mm. bertanya Bu, pada waktu lalu saya melakukan roya, akan tetapi lokasi tanahnya sudah tidak berada pada posisinya atau bergeser.
pada waktu Hmm, pasang HT. Jadi BPN menjelaskan tidak bisa dilaksanakan roya. Bagaimana solusinya, Bu? tidak bisa dilaksanakan roya karena posisinya bergeser. Penataan Nah, batas itu dulu. Enggak validasi mungkin. ya kan ini harus ini dulu ya, dicek lapangnya dulu ya. Maksudnya bergesernya itu seperti apa? Apakah tumpang tindih kah atau bagaimana? Kalau nanti untuk teknisnya, rekan-rekan bisa langsung ke seksi survei dan pemetaan ya, ke SP untuk konsultasi terkait hal ini. Seperti itu. Lalu, Sudah pengecekan, Bu, tapi tumpang tindih. oh, tumpang tindih ya. Berarti harus ada penataan batas. Heeh. Ini rekan-rekan bisa langsung ke seksi SP aja kalau untuk ini ya karena di pelaksanaan teknisnya kan ada di seksi satu, seksi survei dan pemetaan gitu. Nanti langsung konsultasi aja sama KKS atau kasihnya langsung seperti itu. Oke, kita buka dulu latihan soalnya. Mm-mm. Iya, sama-sama. Untuk kantahnya 479 update terakhir yang saya terima. Cuma nanti kita cross-check bareng-bareng juga ya rekan-rekan untuk jumlah kantahnya. Rekan-rekan, saya bacakan soalnya, nanti mohon jawab di kolom komentar ya. Kolom chat nomor satu, sebutkan peraturan Menteri Kepala BPN yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian ATR BPN. A. Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2025, B. Permen ATR BPN nomor 7 tahun 2025, C. Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2025, D. Permen ATR BPN nomor 176 tahun 2024, E. Permen ATR BPN nomor 177 tahun 2024. Pada jawab A, Bu. Jawabannya betul. Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2025. Karena itu yang terbaru. Jika sebelumnya itu adalah sebentar. Menggantikan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2020. Seperti itu. Oke. Nomor 2, seksi penetapan hak dan pendaftaran pada kantor pertanahan kabupaten atau kota berdasarkan Permen ATRK BPN nomor 17 tahun 2020 terdiri atas A. Subseksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, B. Subseksi pendaftaran hak tanah, C. Subseksi pemeliharaan tanah dan pembinaan PPAT, D. Kelompok jabatan fungsional, E. Jawaban A, B, C, D benar. Pada jawab D, Bu. Jawabannya betul. Kelompok jabatan fungsional. Nomor 3, berikut yang merupakan fungsi Kementerian ATR BPN adalah A. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, darat, laut, dan udara. B. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. C. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, kepabeanan dan pengelolaan kekayaan negara. D. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pembangunan. E. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum. Pada jawab B, Ibu. Jawabannya betul.
Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei, dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah, dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Oke, nomor 4. Susunan organisasi Kementerian ATR BPN berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang. Kepala BPN nomor 6 tahun 2025 terdiri atas A. Sekjen, 1 Dirjen, dan 1 Badan Inspektorat dan Staf Ahli. B. Sekjen, 5 Dirjen, Inspektorat, dan 3 staf ahli. C. Sekjen, 7 Dirjen, 1 Badan, Inspektorat, dan 5 staf ahli. D. Sekjen, 7 Dirjen, 1 Badan, dan Inspektorat. E. Sekjen, 5 Dirjen, Inspektorat, dan 5 staf ahli. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, Ibu. Jawabannya C. Sekretariat Jenderal, 7 Direktorat Jenderal, 1 Badan, Inspektorat, dan 5 staf ahli. Oke, nomor 5. Keputusan Menteri ATR BPN nomor 440 garing SK strip HR titik 02 garing Romawi 3 garing 2023 tentang 7 layanan prioritas. Berikut yang bukan merupakan 7 layanan prioritas adalah A. Pengecekan sertifikat, B. Penghapusan hak tanggungan atau roya, C. Hak tanggungan elektronik, D. Surat keterangan pendaftaran tanah, E. Pemecahan bidang. Ada jawab E, Ibu. Jawabannya betul, karena yang bukan merupakan 7 layanan pertanahan itu adalah pemecahan bidang. Oke, nomor 6. Perpres nomor 177 tahun 2024 mengatur tentang A. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, B. Badan Pertanahan Nasional, C. Organisasi Kementerian, D. Sekretaris Jenderal, E. Wilayah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Pada jawab B, Ibu. Jawabannya betul, Badan Pertanahan Nasional. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri atau Kepala, D. Sekjen, E. Gubernur. Pada jawab C. Jawabannya betul, Menteri atau Kepala. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang PPAT sering berkoordinasi dengan kantor pertanahan terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada akta yang dibuatnya. Untuk memahami alur pelayanan tersebut, PPAT perlu mengetahui unit organisasi di lingkungan Kementerian ATR BPN yang secara khusus memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Unit organisasi yang dimaksud adalah pada jawab C, Ibu. Jawabannya betul, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, atau kita singkat PHP gitu. Next. Oke. Nomor 9, dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Pertanahan merupakan unit organisasi vertikal Kementerian ATR BPN yang menyelenggarakan pertanahan secara langsung kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan organisasi Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan berada pada tingkat, ada jawab B, Ibu, kabupaten atau kota. Jawabannya betul, kabupaten atau kota. Kalau kantor wilayah, lingkup kerjanya berada pada tingkat provinsi. Hmm. Next. Nomor 10, dalam suatu rapat koordinasi, seorang PPAT memperoleh penjelasan mengenai pentingnya data spasial dan data yuridis dalam kegiatan pendaftaran tanah. Untuk menghasilkan data spasial yang akurat, Kementerian ATR BPN memiliki unit organisasi yang bertugas menyelenggarakan kebijakan di bidang survei dan pemetaan dan ruang. Unit organisasi yang dimaksud adalah A. Dirjen Tata Ruang, B. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, C. Dirjen Survei dan Pemetaan, D. Dirjen Penataan Agraria, E. Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Tanah. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, Bu. Jawabannya C, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, atau SP.
Oke. Nomor 11, dalam proses pendaftaran peralihan hak karena jual beli, PPAT menyampaikan akta yang dibuatnya kepada kantor pertanahan. Di lingkungan kantor pertanahan, terdapat seksi yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan penetapan hak dan pendaftaran tanah, serta melakukan pembinaan dan koordinasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Seksi yang paling berkaitan langsung dengan tindak lanjut akta PPAT adalah A. Seksi pengendalian dan penanganan sengketa, B. Seksi survei dan pemetaan, C. Seksi penetapan pemberdayaan, D. Seksi penetapan hak dan pendaftaran, E. Seksi pengadaan tanah dan pengembangan. Pada jawab D, Ibu. Jawabannya betul, seksi penetapan hak dan pendaftaran atau PHP. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, seorang PPAT memanfaatkan berbagai layanan elektronik yang disediakan oleh kantor pertanahan, termasuk penyampaian dokumen dan pemantauan proses layanan pertanahan. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2020, salah satu fungsi kantor pertanahan adalah melaksanakan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Fungsi tersebut merupakan bagian dari pada jawab A, Ibu. Jawabannya betul, fungsi kantor pertanahan dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan. Oke, nomor 13. Kantor pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian ATR BPN di kabupaten atau kota yang berada di bawah tanggung jawab Menteri ATR BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. Berikut yang bukan merupakan fungsi kantor pertanahan adalah A. Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah, B. Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan, C. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, D. Pelaksanaan modernisasi pelayanan berbasis elektronik, E. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Pada jawab E, Ibu. Jawabannya betul, E. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkup kementerian. Nomor 14. Berdasarkan ketentuan organisasi kantor pertanahan, wilayah kerja kantor pertanahan meliputi A. Seluruh wilayah Indonesia, B. Satu provinsi, C. Satu kabupaten atau kota, D. Beberapa kecamatan dalam provinsi, E. Satu pulau. Pada jawab C, Ibu. Jawabannya C. Satu kabupaten atau kota. Di bawah ini yang bukan termasuk fungsi Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ialah A. Perumusan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan PPAT. B. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan PPAT. C. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang retribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penata gunaan tanah, penataan wilayah, pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu. D. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan instansi pemerintah, serta pembinaan PPAT. E. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan kelembagaan pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan PPAT. Pada jawab C, Ibu. Jawabannya betul, C. Karena yang bukan termasuk fungsi Dirjen PHP itu adalah pelaksanaan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang redistribusi tanah. Kalau untuk redistribusi tanah, ini nanti masuknya ke penataan dan pemberdayaan. Seperti itu. Kata kuncinya di bidang retribusi ya, rekan. Mm-mm.
Nomor 16, dalam struktur organisasi Kementerian ATR BPN terdapat unit yang tidak melaksanakan kegiatan operasional teknis tetapi memberikan pertimbangan strategis kepada menteri sesuai bidang keahlian tertentu. Unit tersebut adalah A. Dirjen, B. Irjen. Inspektorat Irjen, C. Staf ahli, D. Kantah, E. Badan Pengembangan SDM. Pada jawab C, Ibu. Jawabannya betul, staf ahli menteri. 17, layanan yang termasuk 7 layanan prioritas Kementerian ATR BPN adalah A. Pendaftaran wakaf, B. Penerbitan IMB, C. Pemecahan bidang, D. Izin perubahan penggunaan tanah, E. Peralihan hak melalui jual beli hibah dan waris. Udah jawab E, Ibu. Jawabannya betul. Tujuh layanan prioritas, salah satunya adalah peralihan hak melalui jual beli, hibah, dan waris. Nomor 18, instansi vertikal Kementerian ATR BPN di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN melalui Sekjen disebut A. Kanwil, B. Kantah, C. Dirjen, D. Irjen, E. PPAT. Pada Kak Gurni jawab A, Kak Indah jawab A, Kak Asep Jawabannya jawab A. betul A. Kantor wilayah BPN. 19, Menteri pada Kabinet Merah Putih yang saat ini menjabat sebagai Menteri ATR BPN yaitu A. Agus Harimurti Yudhoyono, B. Nusron Wahid, C. Osi Dermawan, D. Hadi Cahyanto, E. Sofyan Ajalil. Pada jawab B, Ibu. Jawabannya betul, Nusron Wahid. Kalau untuk wamennya adalah Pak Osi Dermawan. Nomor 20, Perpres nomor 177 tahun 2024 mengatur tentang A. BPN, B. Kementerian ATR, C. Organisasi Tata Laksana Kementerian ATR BPN, D. Hukum Pertanahan, E. Kementerian Negara. Pada jawab A, Ibu. Jawabannya betul A. Badan Pertanahan Nasional. Oke, sudah selesai. Iya. Jawaban soal-soalnya nanti di-share ya. Mau pakai jawaban atau soalnya aja rekan-rekan? Setelah ini nanti di-share. Oke, sama jawaban. Baik. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan lagi untuk ya. Mau tanya lagi sedikit Bu, apakah bobot soal ujian nantinya lebih mudah atau susah dari soal latihan kita? Bobot. Soal nanti soalnya bisa dibilang soal dalam ujian tuh ya out of the box. Soalnya out of the box, tapi banyakin soal latihan. Biasanya soal latihan ini banyak yang keluar juga gitu. Tips and triknya. Mungkin pelajari materi yang trending dan viral yang baru-baru ya, Bu. Kayak ini tadi permen Mm-mm, yang baru, betul. yang baru Permen yang baru, keluar, 7 layanan prioritas. 7 Hmm. layanan prioritas Terus itu juga. khususnya tentang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran tadi, bidang bidang penetapan hak dan pendaftaran, dan kalau di Kantah, seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah. Seperti itu. Oke, nanti kita adain lagi tips and trick ya. Ini pada tanya dulu metode belajar upatnya seperti apa, Ci? Dulu saya ngeprint semua peraturan terus di stabiloin yang penting-penting. Tahu yang penting atau enggak dari mana sering keluar dalam ujian soal Mas lagu BPN enggak loh. Mas lagu BPN hafal enggak? Coba coba. Mas lagu BPN ditunggu tipsnya. Oke, nanti kita akan ada free webinar lagi mengenai latihan soal ya rekan-rekan. Nanti yang belum tergabung di grup persiapan UPAD nanti boleh gabung. Dan hari Senin nanti akan ada
free lagi karena pembicaranya satu baru ya, Dokter Cahyo. Nanti rekan-rekan boleh bergabung, nanti saya bantu bagikan linknya, nanti bilang ke Ibu Agatha. Oke, mungkin itu rekan-rekan, kita boleh on cam dulu ya. Dari kemarin kita belum foto. Minta tolong on cam semuanya ya, kita foto dulu. Ya, sebelum menutup pada malam hari ini. Oke, sudah on cam. Baik, saya oke pada on cam. Widih, pada semangat-semangat belajarnya ini. Meski pusing, tapi Mantap. tetap semangat ya rekan-rekan. Oke, saya ambil fotonya. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih rekan-rekan. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan di grup aja ya Bu Betsy ya. Boleh, boleh Termasuk teman-teman. pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi terlewat atau belum terjawab, nanti kita diskusi di grup aja. Oke, sebelum menutup bimbel pada malam hari ini, hari terakhir ya. Saya mau pantun dulu. Burung merpati terbang tinggi hingga sebentar di pohon jati. Teruslah belajar dan jangan berhenti. UPAD 2026 semoga lulus menghampiri. Saya dan Ibu Andria dan seluruh pemateri yang telah bertugas menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan boleh rekan-rekan bagikan. Semoga rekan-rekan lulus dengan one shot ya, bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.